Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mengenalkan diri saya. Nama saya Mariadi Madiah, asal dari Deli Serdang. Umur saya sekarang ini 53 tahun. Pengalaman terbesar saya untuk jelajah Indonesia dari Sabang sampai Merauke selama 1 tahun. Untuk yang sebelumnya juga memang sudah pernah lama di Malaysia, artinya ikut komunitas sepeda yang ada di Malaysia. Sudah pernah sampai ke Songkhla, ke Hat Nyai, dan untuk Malaysia sendiri di Perak, Terengganu. Waktu itu saya di Pulau Pinang, berdomisili di Pulau Pinang. Nah, untuk jelajah Indonesia, waktu itu saya mulai daripada Sabang Merauke. Startnya tepatnya di tanggal 15 Februari 2015. Waktu itu simbolisnya dilepas oleh Bapak M. Edi Faryadi sebagai Kapolres Deli Serdang, diiringi dengan teman-teman dari Sepeda Medan, MCC, dan yang lainnya. Dan simbolisnya dilepas dari Deli Serdang sampai ke Tanjung Merawa. Setelah itu tanggal 16 saya meloading ke Banda Aceh. Waktu itu ada kenalan di Facebook, namanya Mas Mujimin. Beliau mengajak saya untuk bersama, tapi waktu itu bersama maksudnya apa saya tidak paham. Setelah jelas ternyata beliau kepingin bergabung dengan saya jelajah Indonesia, itu kepingin dari nol ke Medan. Jadi kita pun bareng. Setelah sama-sama kami ke Banda Aceh, di sana ada namanya saudara kita Hirisanti sebagai penunjuk jalan, dan sesudahnya terus lanjut ke nol, nyebrang ke Sabang. Nah, dari Sabang kami ke nol memulai waktu itu tanggal 18 bulan 2 2015. Di sanalah bermulanya dari 0 km. Tanggal 18 bulan 2 2015. Nah, di sana kami mulainya terus menyusuri, balik ke Banda Aceh, nyebrang. Setelah Banda Aceh terus melalui Medan, Sumatera Barat. Saya memilih waktu itu rutenya dari pesisir barat, Bengkulu, Lampung, Painan, Muku-Muku. Karena waktu itu saya teringin memang satu persatu pulau besarnya supaya kena begitu. Nanti rencananya pulangnya dari lintas timurnya. Nah, setelah daripada Banda Aceh, Medan, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung sampai Kali Anda, saya nyebrang ke Jawa. Nah, Jawa di sana banyak ketemu kawan-kawan penjelajah, di antaranya Budi Kontador Chandra, Om David, Om Rijal. Waktu itu kami berkumpul di Bundaran HI. Nah, di sana juga saya menginapnya waktu itu di GBK, Gelora Bung Karno, kantor KONI. Ya, alhamdulillah sempat juga saya berkunjung di Monas dan Kota Tua. Dan selanjutnya saya melanjutkan perjalanan melalui Puncak Bogor. Di Puncak saya bermalam di Rindu Alam 2. Di sana ada Pak Haji Budi. Lanjut ke Bandung, di gedung satenya. Ternyata di Bandung itu ada tempat pemangkal para sepeda kita, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di Cigadung 108, di sana ada Akang Ukes. Nah, selanjutnya kita lanjut terus daripada Bandung ke Jogja. Saya ketemu teman saya di Jogja namanya Kocun Kacianus, yang bukan kebetulan juga, memang teman saya satu sekolah dari Tapanuli Utara, Tarutung. Begitu lama kami nggak ketemu, ternyata dengan sepeda kami bisa ketemu, alhamdulillah. Juga Rostarias Samosir di Malioboro. Nah, terus saya lanjut, tapi begitupun wisatanya satu persatu saya singgahin. Seperti di Jogja itu ya, saya sempat singgah di Borobudur, Candi Mendut, Sambisari, Prambanan. Nah, setelah itu lanjut terus ke Jawa Timur. Di sana juga ada satu teman waktu itu mulai dari
dari Jogjanya, Ngawi, Caruban, Nganjuk, Jombang, Jombang ke Lamongan. Bisa ada teman kita, termasuk di Surabaya, saudara-saudara saya. Jadi saya sebenarnya dapat informasi dari teman dari Jakarta. Waktu itu target saya, karena juga saya suka tantangan, kepinginnya naik Bromo, tantangannya Jawa Timur. Waktu itu saran teman saya itu dari Malang, tapi karena saya punya saudara di Jawa Timur, waktu itu persisnya di Pasuruan, sehingga saya tidak memikirkan lagi lintas selatannya. Nah, saya memikirkan saudara saya, gimana kalau kedengaran saudara saya naik sepeda sampai ke Papua, apalagi melintas Jawa, saya tidak singgah ke tempat saudara saya, mungkin mereka bisa kecil hati. Tapi alhamdulillah saya sampai ke tempat saudara-saudara saya. Jadi waktu itu saya singgah di beberapa tempat saudara saya, termasuk di Pasuruan. Dari sana saya menuju Bromonya, nama pintu masuknya Warung Dowo. Ternyata juga saya waktu itu namanya juga belum pernah untuk menjelajah, jadi perhitungan itu juga tidak tepat. Waktu itu di Bromo itu target saya di masjid, ternyata tidak sampai sana, sehingganya mana kemalaman, kena badai kabut. Ya memang udah mulai hilang keseimbangan waktu itu, jadi saya memilih ngecamp di persimpangan 3 Dingklik, ke atasnya ke penanjakan, turunnya ke lautan pasir. Besoknya baru saya lanjut ke penanjakan, baru ke lautan pasir, ya singgah ke kawah Bromonya melalui lautan pasir. Setelahnya lanjut melalui Cemoro Lawang, Lumajang, Jember. Di Jember juga punya saudara, lanjut lagi terus melalui Gunung Gumitir, Banyuwangi, nyebrang ke Bali, Gilimanuk. Nah, di Gilimanuk terus nyebrang ke Bali itu adalah beberapa tempat saya singgahi, tapi waktu itu agak sedikit kewalahan masjid, karena saya waktu zuhuran saya sudah kedengaran setelah negara itu masjid agak susah sampai ke Denpasar, termasuk untuk makan muslimnya. Jadi agak kita ya udah siap untuk ngecamp atau gimana gitu. Alhamdulillah ada kedai nasi orang tua dari Jawa waktu itu di Jembrana. Saya mohon ngecamp, ternyata diundang untuk bermalam di rumah makannya. Ya alhamdulillah, terima kasih untuk bapak yang ada di sana. Nah, dan lanjut lagi ke wisata Tanah Lotnya, Tanah Lot, ke Pantai Kutenya. Baru saya bermalam ke satu masjid. Ternyata mungkin belum rezeki saya waktu itu di masjid untuk istikaf masjid, tapi ada seseorang anak muda yang menawarkan saya untuk bermalam ke rumahnya. Jadi saya di rumah warga waktu itu di Denpasar. Setelah sampai ke Sanur, juga silaturahmi sama teman-teman sepeda di Bali, saya lanjut ke Lomboknya. Nah, di Lombok di sana ada suku Sasak. Saya singgah di Sade, suku Sasak. Saya sudah lupa itu siapa namanya teman kita di sana. Tapi saya sempat di suku Sasak, singgah, lanjut terus ke waktu di Bandung saya kedengaran sudah dengan tamboranya. Ternyata tambora itu luar biasa. Waktu itu kedengarannya tambora 200 tahun menyapa dunia. Sementara saya lihat rute saya memang melintasi tambora waktu itu di Dompu, sehingganya saya singgah di Tambora. Saya mendaki di Tambora. Alhamdulillah di sana banyak Kopassus kita latihan. Di sanalah para Kopassus kita latihannya. Dan diantaranya 2 orang ada waktu itu dari Sumatera Utara gitu. Nah, sempat kita banyak silaturahmi dan lanjut ke NTB-nya melalui Labuan Bajo. Waktu itu Labuan Bajo, Lembor, Ruteng, Bajawa, Ende. Di Ende juga ada Danau 3 Warna Kilimutunya. Maumere, nyebrang ke Larantuka, Kupang, Soe, Keva, Atambua. Nah, dari Atambua saya dapat telepon dari teman Jakarta penjelajah namanya Om Budi Kontador. Dia menyarankan saya transit balik ke Kupang, transit ke Makassar, lanjut ke Merauke, karena waktu itu transit yang jelas memang seperti itu jalur pelninya.
Tapi saya lihat di peta, saya sudah mendekati Papua waktu itu. Tapi jalurnya kurang jelas. Jalurnya pulau-pulau kecil, transportnya nggak jelas. Tapi bagi saya seorang penjelajah, justru saya kepingin tahu. Maka saya masuk pulau-pulau kecil tersebut melalui Pulau Alor yang dikenali dengan kota Kalabahi. Kalabahi dari ke Saumlaki, bahkan Kalabahi Saumlaki itu hampir seminggu di atas kapal yang ada pelabuhan untuk menghubungkan pulau-pulau kecil yang, karena di pulau-pulau ini warganya mereka berdagang, jadi ya macam gitu. Jadi kapal-kapal perintis inilah yang menghubungkan pulau-pulau tadi, baik yang ada dermaganya juga tidak ada dermaganya, itu berhenti di lautan dengan gelombang timur yang begitu ya lumayan lah gelombangnya dengan anginnya. Jadi hampir seminggu waktu itu dari Alor Kalabahi ke Saumlaki. Nah, dari Saumlaki ke Tual. Di Tual di sana ada satu pantai, mereka sebut bahasa sana Nurblot. Itu pantainya nomor 2 terhalus di dunia pasirnya. Alhamdulillah saya sudah sampai di sana. Waktu di Tual, saya di masjid besarnya. Saudara kita di masjid memang menyarankan waktu itu saya supaya agak berlama di sana, maksudnya waktu itu udah mendekati puasa supaya saya tidak jalan, supaya ada cerita nanti untuk ditual cerita jelajah Indonesianya. Tapi waktu itu saya melangkah mengikut hati, sepertinya saya harus meninggalkan Tual dan melanjutkan perjalanan ke Merauke. Nah, di Merauke itu persis saya sampai di sana tanggal 17 bulan 6 2015. Satu hari lagi persisnya 4 bulan. Ternyata saya di sana di komunitas motor Vespa namanya KSC, Kandara Scooter Club, yang diketuai Om apa ini ya? Om Slamet Riyadi, Om Slamet. Beliau ketuanya. Ya alhamdulillah saya juga ternyata tidak diizinkan jalan. Ya saya juga berpikir karena kalaupun saya jalan mungkin agak sedikit kewalahan. Umumnya di sana mayoritas non muslim waktu itu. Jadi kalau keadaan bulan Ramadan mungkin sedikit agak kewalahan. Alhamdulillah saya ditahan di sana. Jadi saya sebulanan menikmati Idul Fitrinya di Merauke. Selanjutnya juga ya alhamdulillah juga sempat saya ketemu dengan waktu itu dengan Bupati Merauke Pak Romanus untuk silaturahminya. Di sana saya sampai saking kepinginnya saya untuk sampai ke ujung timur waktu itu baru 2-3 hari, mana bulan puasa, saya memaksa untuk sampai ke perbatasan kita ujung timur namanya Sota, lebih kurang 80 km dari Merauke-nya, kota Merauke-nya. Jadi saya paksa 2-3 hari sampai di sana bulan puasa saya harus ke sana karena itu cita-cita saya dari Sabang sampai Merauke. Nah setelahnya itu sebulanan, dalam sebulan itu aktivitas sepeda tetap, termasuk sempat saya namanya ke Semangga. Waktu itu ada Tugu LB Murdani, pembebasan Irian Barat. Juga ada beberapa daerah termasuk di Okaba. Saya ke sana dengan komunitas motor Vespa karena ada kegiatan Bapak Romanus di sana. Nah, setelah sebulan saya melanjutkan ke Wamena. Ternyata Wamena tidak bisa ditempuh darat maupun laut, terkecuali udara. Jadi saya lapor ke Auri waktu itu, disuruh ketemu dengan namanya Pak Slamet di bandara. Setelah ketemu, Bapak itu menanyakan rekomendasi. Syukur saya ada rekomendasi, ada beberapa dari daerah rekomendasi dirangkap 3. Jadi saya bisa naik Hercules untuk masuk ke Wamenanya. Nah, waktu itu memang agak sedikit pada waktu itu ada sedikit masalah di Wamena. Waktu itu ada bakar-bakar masjid waktu itu. Jadi agak risau juga. Tapi syukur ada teman satu namanya Agung Wirahar. Beliau jelajah naik Vespa. Dia sudah berada di kota Wamenanya. Setelah saya minta informasi, ternyata
presnya di Desa Tolikara, agak jauh, tidak di kotanya, sehingga kita izin masuk. Dan dari Medan pun sudah kontak saya sebelumnya waktu itu, karena kalau memang daerahnya konflik atau rawan, supaya dialihkan rutenya, jangan ngambil resiko seperti itu, Bang. Ternyata kita sampainya di Wamena nggak ada masalah. Juga sempat mengikuti acara pesta lembah baliumnya, karena itu tidak bisa saya tinggalkan. Kebetulan acara pesta lembah balium ini 1 tahun sekali. Di sana berkumpul dari segala penjuru, masing-masing adat dengan tarian perangnya, dengan pakaian adatnya yang memang ya alami lah. Yang dibilangkan bagaimana masyarakat dulu itu pakai koteka, ya termasuk ya maaf cakepnya kalau yang perempuan memang tidak pakai yang di atasnya. Gitu juga kita sempat singgah di perkampungan muminya, yang katanya mumi ini ada 2 di dunia, satu di Mesir, satu kita di Indonesia. Yang waktu itu mumi kita di Wamena bersekitaran umurnya lebih kurang 350 tahun. Nah, kita ada singgah di sana. Nah, setelah itu dengan adanya jadwal Hercules untuk lanjut, karena waktu itu memang ditempuh tidak bisa lain dengan udara, Merauke Wamena, saya lanjut ke Timika. Dari Wamena ke Timika. Di Timika saya di sana juga diterima dengan komunitas motor Vespa. Juga ketemu juga dengan komunitas Kuala Kencananya, sepeda Kuala Kencana. Banyak teman-teman di sana. Artinya di seluruh Indonesia itu kita itu semuanya ramah tamah kok. Kembali kepada kita lah. Apa maksud tujuan kita dan niat kita. Nah, mudah-mudahan. Jadi kalau di Wamena itu di Timika tadi, di sana ada banyak teman kita, komunitas motor Vespa, sepeda. Waktu itu saya juga teringin namanya kalau singgah di Timika, kepinginnya sih naik ke Grisbet. Itu Grisbet memang tidak semua orang bisa. Kabarnya bahkan yang pekerja Freeport sendiri tidak bisa sampai sana. Ya alhamdulillah saya di sana termasuk tamu yang bisa dikatakan istimewa. Sempat ketemu sama dan Brimobnya waktu itu, karena 17-an saya ada di Timika. Waktu itu teman-teman ada yang dari bekerja di Kuala Kencana, ada yang yang pastinya waktu itu ada seorang Bapak Mayor Intel dari Jakarta. Beliau yang bawakan saya untuk sampai ke Tembagapuranya. Jadi pengalamannya memang waktu naik ke Tembagapura saya pikir biasa-biasa aja. Ternyata waktu katanya naik bus, saya kirain saya bisa untuk mandang-mandang sana sini. Ternyata busnya itu pakai anti peluru, karena di sana masih banyak tembak curinya. Mungkin demi keselamatan semuanya udah safety. Sampai kita ke Tembagapura, di sana istirahat. Waktu itu kabut tebal, juga mau hujan. Mungkin seandainya saya paksa juga naik ke Grisbet, memang tidak kelihatan apa-apa. Jadi saya anggap mungkin belum rezeki saya waktu itu sampai ke Grisbetnya, karena itu udah puncak terakhirnya, tinggal naik Gantole waktu itu. Tapi ada pengalaman satu di Tembagapura, waktu saya agak agresif. Mungkin tidak ada penyesuaian diri, sehingga saya mengalami sesak napas. Sesak napas saya pun terkejut dan sedikit merasa takut. Tapi saya bawa untuk tenang, untuk kontrol diri saya, untuk napas santai. Ya sedikit lambat juga, tapi ya alhamdulillah semuanya aman, tenang. Ya sempat juga dibawakan oleh batu dari Tembagapuranya. Bagaimana batu yang sebenarnya asli Tembagapura itu ada disimpan. Nah setelahnya sampai balik ke bawah dan selesai seluruhnya, saya melanjutkan dari Timikanya ke Jayapura. Nah Jayapura waktu itu juga masih juga menggunakan Hercules. Di sana saya turun di Sentani, juga komunitas motor Vespa Sentani. Sempat juga saya diwawancara radio angkasa di Sentani.
Kira semalam saya di Sentani, saya melanjutkan ke kota Jayapura. Di sana ketemu beberapa pesepeda GWSR. Waktu itu beliau dari GCC, Jayapura Cycling Club. Ternyata GCC ini dari komunitas sepeda yang ada di Polda. Jadi saya ngelapor waktu itu ke kantor KONI-nya. Tapi saya lebih memilih saya di Polda untuk amannya, karena dari awal keberangkatan saya saran Pak M. Edi Faryadi untuk amannya saya bermalam di pos-pos polisinya. Tapi di sana kan ada masjidnya. Tapi begitupun saya tetap memilih kalau tidak ada kantor polisi saya tetap di masjid. Jadi saya di Polda ada masjid, saya di masjidnya di sana. Di sana sudah bermain sampai ke Jayapura City. Bahkan target saya juga sampai ke SKO perbatasan Indonesia PNG Papua Nugini. Tapi agak sedikit bingung saya waktu mau pergi ke sana, karena waktu ditanya dari teman-teman GCC kapan mau berangkat ke perbatasan, saya bilang besok. Berapa orang? Sendiri begitu. Ternyata mereka bingung ada apa, saya pikir. Saya nggak tahu kondisi keadaan di sana. Rupanya mungkin mereka yang lebih tahu. Mereka dari Polda ada sempat mengawanin saya 2 orang, dari Kodam juga ada 1 orang. Ini komunitas sepedanya. Dari umumnya termasuk yang memang teman baik yang dari Sumatera Utara, namanya Fidel Sihotang, itu teman kita, itu juga ikut. Ada beberapa lagi, ada lebih kurang 6-7 orang. Jadi kami agak rame ke perbatasan waktu itu, ke PNG-nya, perbatasan PNG namanya SKO. Nah, kembalinya dari sana, terus saya lanjut ke, tapi maaf, waktu itu saya sempat diwawancarai di Skyland. Sepulangnya saya dari SKO, saya ketemu satu pemberita di Skyland. Mungkin ini hanya mengingatkan kembali, waktu itu salah pemberitaannya. Yang saya nyatakan, saya ditemanin ke Jayapura, ke perbatasan, ditemani teman-teman sepeda dari GCC, Jayapura Cycling Club. Ternyata di berita salah masukannya, katanya orang Sentani, orang dari sepeda motor Sentani, sepeda motor Vespa. Jadi rasanya